Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin memberikan kesaksian menarik dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Penyidik Polri terus mendalami kasus hukum Rizik Syihab dan Munarman. Pemerintah Jakarta terus mengantisipasi memanasnya suhu politik menjelang Pilkada serentak 15 Februari mendatang. Ya, selamat berjumpa dalam program Prime Time News. Inilah program yang akan memberikan makna dalam berbagai peristiwa menarik yang terjadi pada hari ini. Dan selama 60 menit ke depan, saya Andini Effendi dan juga Kania Sutisnawinata akan menemani Anda dengan 3 tema menarik yang disajikan secara mendalam. 3 agenda utama dalam Prime Time News petang ini adalah: yang pertama sekali adalah sejumlah kesaksian menarik terungkap dalam sidang ke-8 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kemudian yang kedua, polisi terus mendalami kasus hukum terhadap Rizik Syihab dan Munarman. Dan agenda ketiga, pemerintah melakukan konsolidasi mengantisipasi memanasnya suhu politik nasional menjelang Pilkada serentak 15 Februari mendatang. Dan inilah Prime Time News selengkapnya. Sidang ke-8 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok hari ini cukup menarik perhatian karena hadirnya saksi Ketua MUI Ma'ruf Amin. Sidang sendiri hingga saat ini masih terus berlangsung dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kita akan bergabung dengan reporter Egit Hamsari dari lokasi sidang di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Egit, sudah berapa saksi yang dimintai keterangan hingga saat ini? Di pagi, saksi pertama yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin yang bersaksi sejak pukul 9 pagi dan baru selesai pada pukul 15.45 atau selama kurang lebih hampir 7 jam lamanya memberikan keterangan. Jika kami pantau dari awal persidangan perkara ini, Kania, Ma'ruf Amin ini merupakan salah satu saksi yang memberikan keterangan paling lama dengan durasi paling lama dibandingkan saksi-saksi lainnya, sedangkan untuk saksi kedua yang hingga kini masih memberikan kesaksian di dalam ruangan sidang adalah Dahlia yang merupakan anggota dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta yang baru memberikan kesaksian sejak pukul 4 atau 16:15 waktu Indonesia Barat tadi. Selain Dahlia dan Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada satu saksi lagi yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini, Kania, yakni adalah Ibnu Baskoro. Ibnu Baskoro ini merupakan saksi pelapor yang juga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Yang menarik adalah Ibnu Baskoro ini akhirnya dihadirkan dalam persidangan setelah 3 kali mangkir dari panggilan, dan akhirnya pada panggilan keempat ini akhirnya Ibnu Baskoro hadir dan akan memberi kesaksian setelah Dahlia ini. Kania. Egit, saksi pertama hari ini Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin cukup lama dimintai kesaksian. Apa saja yang diungkap dalam kesaksiannya? Ada sejumlah poin dan juga fakta persidangan yang cukup menarik, Andini, dalam persidangan ke-8 kali ini, terutama yang diberikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin tadi. Ma'ruf Amin tadi dalam persidangannya menyatakan bahwa pendapat agama atau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pernyataan Basuki Cahayapurnama yang dinilai telah menistakan agama Islam tadi ternyata diterbitkan atas permintaan dan juga desakan dari masyarakat dan dengan tujuan untuk meredam kegaduhan masyarakat, dan pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia pun menyerahkan sepenuhnya proses hukumnya kepada kepolisian. Selain itu ada juga sejumlah poin yang dipermasalahkan dan juga menjadi perdebatan antara kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dengan Ma'ruf Amin. Di antaranya dari 12 komisi yang ada di Majelis Ulama Indonesia, hanya 4 diantaranya yang dilibatkan dalam diskusi untuk menentukan atau memutuskan fatwa terkait
terkait pernyataan surat Al-Maidah tersebut. Dari 12 komisi yang ada di Majelis Ulama Indonesia, hanya 4 komisi, yakni Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Kumham, dan juga Komisi Informasi dan juga Komunikasi yang dilibatkan. Sedangkan yang dipermasalahkan oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama ini, Majelis Ulama Indonesia tidak melibatkan Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama, dan ini dinilai penting oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Namun Ma'ruf Amin tadi menjawab bahwa tidak dilibatkannya Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama ini karena Ma'ruf Amin menilai bahwa perkara tentang pernyataan surat Al-Maidah ini sudah jelas ayatnya dan juga tidak perlu melibatkan komisi tersebut, dan hanya 4 komisi itu saja yang dilibatkan Andini, karena tidak lagi perlu klarifikasi atau tabayun. Selain itu Andini, ada sejumlah hal lagi yang diperdebatkan antara kuasa hukum dan juga Ma'ruf Amin, yakni ditunjuknya Rizik Syihab oleh 4 komisi tersebut sebagai ahli agama. Kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama ini mempertanyakan netralitas Rizik Syihab yang ditunjuk sebagai ahli agama ke-4 komisi tersebut, karena sejak awal kuasa hukum Basuki Cahayapurnama menilai bahwa pemikiran dan juga keputusan yang akhirnya diambil oleh Rizik Syihab ini tidak netral, karena sejak awal banyak pandangan subjektif yang menunjukkan ketidaksukaan Rizik Syihab terhadap Basuki Cahayapurnama. Ada satu fakta lain yang juga terungkap menjelang akhir pemeriksaan Ma'ruf Amin tadi Andini, yakni pada saat kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama ini mempertanyakan afiliasi yang ada antara Ma'ruf Amin dan pasangan Cagup-Cawagup DKI nomor urut 1 Agus Yudhoyono dan Silviana Murni, karena memang Ma'ruf Amin ini tercatat pernah menjabat sebagai Watimpres di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pada awalnya Ma'ruf Amin membantah keterkaitan tersebut, namun akhirnya pada saat kuasa hukum Basuki Cahayapurnama menunjukkan adanya bukti komunikasi antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ma'ruf Amin terkait dengan sowan atau pertemuan Agus Yudhoyono dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, barulah akhirnya Ma'ruf Amin mengakui bahwa ada komunikasi yang terjalin antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan dirinya terkait dengan sowan pada 7 Oktober silam. Andini? Egit Hapsari, terima kasih. Dan pemirsa, pernyataan sikap dan juga pendapat MUI berkaitan dengan pernyataan Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu dianggap tergesa-gesa. Hal ini menanggapi kesaksian Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin di persidangan ke-8 penodaan agama. Selain dari MUI juga dihadirkan 2 saksi nelayan Kepulauan Seribu dan 1 saksi pelapor yang dihadirkan secara paksa. Kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama memasuki persidangan ke-8. Kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Ma'ruf Amin, 2 orang nelayan dari Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, yakni Jainuddin alias Panel bin Adim dan Sahbudin alias Deni, anggota KPU DKI Jakarta Dahlia, dan seorang saksi pelapor Ibnu Baskoro. Ketua MUI memberikan keterangan bagaimana sikap dan pendapat MUI terkait ucapan Ahok yang dibuat atas desakan masyarakat supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Prosesnya ketika ada permintaan tertulis dari masyarakat dan dol datang berbondong-bondong secara lisan, kemudian Majelis Ulama tidak boleh membiarkan, karena sudah terjadi kegaduhan, ya, sehingga banyak juga sudah protes-protes, ya, bahkan juga demo-demo. Makanya kemudian Majelis Ulama secepatnya melakukan pembahasan dan membuat keputusan, dan keputusannya diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, pertanyaannya, kan tanggal 9 Oktober MUI Jakarta mengeluarkan surat teguran. Kenapa hanya selang 2 hari, tanggal 11 Oktobernya, kok MUI Pusat mengeluarkan katakanlah pandangan dan sikap keagamaan yang justru menghukum? Orang baru ditegur kok langsung dihukum, apa alasannya sebenarnya? Sementara saksi dari KPUD DKI Jakarta Dahlia Umar menyatakan siap memberikan keterangan apapun yang diperlukan.
Saksi Ibtu Baskoro dihadirkan dengan paksa karena beberapa kali dipanggil dan mangkir dalam persidangan. Standar penjagaan berlapis masih dilakukan petugas kepolisian, termasuk memisahkan antara massa pro Ahok dan juga massa kontra Ahok. Dua kelompok massa ini dipisahkan petugas kepolisian dengan pembatas kawat berduri. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Komisi Yudisial mengomentari aturan majelis hakim yang tidak memperbolehkan adanya proses perekaman di dalam persidangan. KY menilai publik berhak mendapatkan informasi meskipun majelis hakim memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan dalam persidangan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Yudisial Aidil Fitri Siada Azhar. Menurut Aidil, publik berhak mendapatkan informasi. Meskipun KY menghormati keputusan majelis hakim dalam menjaga tata tertib persidangan. Sementara terkait sidang kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama, KY berpendapat sidang digelar dengan sejumlah aturan, salah satunya tidak diperkenankan untuk merekam jalannya persidangan dengan agenda mendengar keterangan saksi. Hal tersebut termasuk dalam kewenangan hakim. Meski demikian, ia juga menyayangkan lembaga yang dipimpinnya tidak diperbolehkan merekam jalannya persidangan sehingga mereka pun mengaku kesulitan dalam mengawasi peran hakim yang bertugas. Penyidik Polda Jawa Barat dan Polda Bali terus mengusut laporan kasus hukum terhadap Rizik Syihab dan Munarman. Kita akan kembali sesaat lagi.